Sebuah tulisan Dharma Suryabumi, keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu hal yang didambakan, yang juga dilatih secara tidak langsung melalui latihan ketenangan, yang berlandaskan kesadaran, perhatian, dan pengertian, di mana ia seolah merupakan hasil dari latihan pengendalian diri. Sesungguhnya ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pengendalian diri atas dasar hindarkan kejahatan dan pupuklah kebajikan merupakan suatu hal dalam pembinaan diri yang berlangsung di dalam diri dengan Dhamma sebagai landasan atau pegangan utama. Dengan melatih ini, semakin hari semakin berkembang. Dengan sendirinya, ikatan-ikatan komunikasi banyak yang lepas dan mengendor. Walau demikian, janganlah menafsirkan ini sebagai kondisi yang tidak terlalu bersifat duniawi dan egoistis. Hanya dengan sendirinya, medan komunikasi menjadi terbatas dan tertuju ketenangan. Manusia duniawi merasa itu tidak bermanfaat karena secara duniawi tidak menguntungkan ego pribadinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang indah di situ. Dan naluri egonya memancarkan rasa cemas, bahkan takut atas keegoisan dan kekurangan rasa cinta kasihnya. Diungkapkan, hindarkan kejahatan. Berarti ada faktor kejahatan dalam realitas kehidupan. Kejahatan banyak macam dan tingkatannya, tapi memberi satu kejelasan yang sama, jahat. Seseorang bisa berbuat jahat hanya sesaat atau pada waktu-waktu tertentu, karena sifat jahat itu muncul secara tiba-tiba karena iri dan dengki atau karena pengaruh lingkungan, dalam arti yang sempit atau luas. Atau bisa juga karena membandingkan perbuatannya dengan ketidakbaikan orang lain, dan membenarkan dirinya berbuat tidak baik dengan penilaian tidak separah orang lain. Inilah kenyataan hidup yang umum. Ada lagi yang lebih parah, ialah melakukan kejahatan dengan direncanakan. Ada yang langsung melaksanakan perbuatannya, ada pula yang membuat dalih terlebih dahulu. Dan tentu saja, dalih yang dibuatnya semata-mata untuk menutupi kekejian dirinya yang senang dalam kejahatan. Umumnya mereka merasa malu dan takut bila tingkah lakunya disorot oleh orang banyak. Menjumpai kejahatan lebih lanjut, kejahatan yang dilaksanakan dengan tertib dan terarah oleh dia yang mahir dalam kejahatan. Dia pandai memfitnah dan tidak ragu berbuat kasar pada korbannya, tapi seolah-olah dia pahlawan. Dia menjilat yang lebih kuat sambil mengadu domba dan menyebar fitnah, serta juga mencari kesempatan untuk menjerumuskan. Kemudian berkeliling dalam masyarakat mencari nama, bertingkah laku seperti orang bijaksana yang mau membela. Terhadap korbannya, ia berbuat keji. Terhadap lingkungan korban, ia bermanis-manis mengatur tipu daya untuk muslihat. Jenis manusia seperti ini tidak mempunyai rasa malu, malah bangga akan kepandaiannya berbuat jahat. Umumnya sifat kejahatannya berdasarkan sirik, dengki, dan serakah. Abnormal. Ada jenis kejahatan karena ego yang kuat, butuh sanjungan dan tingkah seperti raja diktator. Hanya orang yang menyanjung dan memuaskan egonya yang boleh turut tertawa. Tetapi dia akan menjadi marah dan benci bila melihat orang lain bahagia. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang berbuat kejahatan demi kejahatan itu sendiri, yang merasa bangga bila bisa menyakiti seseorang. Inilah tipe orang pemakan hati. Ada orang yang menganggap dirinya saja yang benar, sedangkan yang lainnya salah semua. Inilah contoh dari yang dimaksud Sang Buddha. Orang bodoh itu sesungguhnya jahat. Orang bodoh di sini orang yang tidak mau belajar dari kenyataan dan pengalaman. Ada pula sejenis orang yang tunduk dan taat pada seseorang yang dianggapnya lebih kuat dari dirinya, walaupun orang itu tidak baik.
Dia mencari-cari kesalahan dan menghina orang lain yang dianggapnya lemah, walaupun orang itu adalah orang baik. Inilah jenis orang yang batinnya terbelah, dan bagaimanapun semua yang dilakukannya itu jahat. Bagaimana menghadapi jenis orang jahat ini? 90% lebih manusia menjadi bodoh karena ingin menang atau senang dan takut kalah atau susah.